Ya, pemerintah akan terus mendorong laju pertumbuhan ekonomi di semester 2 tahun 2026 ini melalui kebijakan stimulus dan insentif. Strategi demi melanjutkan kinerja positif pertumbuhan ekonomi pada kuartal kedua yang tumbuh 5,29%. Badan Pusat Statistik telah mencatat perekonomian Indonesia tumbuh 5,29% secara tahunan pada kuartal kedua 2026. Ekonomi Indonesia juga tercatat tumbuh di atas 5% selama 5 triwulan berturut-turut di tengah proyeksi pertumbuhan ekonomi global yang hanya sekitar 3%. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, capaian tersebut menunjukkan fondasi ekonomi domestik masih kuat meski menghadapi tekanan global. Untuk menjaga daya beli masyarakat, pemerintah menyiapkan paket stimulus ekonomi senilai 26,34 triliun, mempertahankan harga BBM hingga akhir tahun, memperluas penyaluran kredit program. Selain itu, pemerintah juga membidik peningkatan jumlah pariwisata yang diharapkan meningkatkan sisi pertumbuhan dari sektor tersebut. Kuartal selanjutnya tentu investasi tetap kita dorong, kemudian industri yang terkait dengan pariwisata terus kita genjot. Dan ini kan salah satu yang menarik, Nusa Tenggara dan Bali itu tumbuh di atas pertumbuhan nasional. Sehingga sektor ini yang terkait dengan pariwisata terbukti bisa menggeliat dan kita bisa dorong ini untuk low hanging fruit. Airlangga menambahkan pertumbuhan ekonomi semakin berkualitas karena dibarengi perbaikan indikator kesejahteraan. Jumlah penduduk miskin pada Maret 2026 turun menjadi 22,93 juta orang, sedangkan jumlah penduduk bekerja telah mencapai 148,19 juta orang. Jakarta, Raharjo Patmo, IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, menguji jurus stimulus demi mengejar target pertumbuhan ekonomi di tahun 2026. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Jimmy Gani, Ketua Dewan Pengawas Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia Perindo, kemudian sudah bergabung Pak Rizal Taufikur Rahman, beliau adalah Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef. Langsung saja kita sapa ini. Halo, Pak Jimmy, apa kabar Pak? Halo Mas Pras, kabar baik, apa kabar? Ya, kabar baik Halo. juga. Terima kasih atas waktu yang disempatkan Pak Jimmy, kemudian Pak Rizal. Apa kabar Pak Rizal? Baik, Alhamdulillah Mas Pras, sehat walafiat. Baik, salam sehat juga Pak Rizal. Dan tadi sudah disampaikan pertumbuhan ekonomi kita masih bertahan di 5% begitu. Bahkan di semester kedua ini akan terus digelontorkan beragam stimulus. Nah, kalau kita bicara mengenai review terkait dengan kebijakan stimulus insentif ekonomi yang telah dilakukan oleh pemerintah di sepanjang semester 1 tahun 2026 ini Pak Rizal. Apakah ini akhirnya terbukti memang menjaga pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua ini yang masih tumbuh 5,29% kemarin Pak Rizal? Ya, menurut saya stimulus sepanjang semester 1 ya memang punya kontribusi ya di dalam menjaga pertumbuhan. Tetapi tidak bisa disebut bahwa stimulus yang angkanya di angka 28 triliun kalau nggak salah ya, tidak cukup ya sebagai faktor utama mengangkat ekonomi. Jadi kalau kita lihat capaian pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua ya, yang tumbuh 5,29% year on year, itu sebenarnya melambat ya dari kuartal 1 di 5,61% ya. Nah, meskipun lebih tinggi dibanding kuartal kedua ini gitu ya. Artinya apa? Secara kumulatif semester 1 itu memang tumbuh di angka 5,45%. Jadi kalau kemudian kita lihat stimulus transportasi atau bantuan pangan ya, subsidi dan berbagai insentif memang menjaga disposable income ya ataupun mobilitas masyarakat jika itu juga tepat sasaran gitu ya. Nah, meskipun katakanlah capaian consumption-nya itu kan di angka 5% lebih gitu ya di kuartal kedua ini. Justru yang menarik ya dari kuartal ini adalah konsumsi pemerintah menjadi komponen pengeluaran dengan pertumbuhan tertinggi lagi ya di angka 15,97% year on year. Dan ini menunjukkan apa? Fiskal memang menopang tetapi sekaligus menimbulkan pertanyaan lagi nih ya, seberapa kuat pertumbuhan apabila terus dorongannya belanja pemerintah yang terus dinormalisasi menjadi stimulus ya atau juga menjadi variabel exogenus ya untuk menumbuhkan PDB.
Jadi kalau kemudian terus-terusan seperti ini ya, tentu ini tidak akan sustain gitu ya, dan terus akan bergantung pada fiskal. Jadi mestinya yang ditopang atau didorong dari stimulus itu dorongannya adalah ke consumption maupun ke investasi, baru kemudian ke perdagangan luar negeri. Jadi keberhasilan stimulus tidak boleh diukur dari besarnya uang yang dibelanjakan, tetapi dari kemampuan menciptakan pertumbuhan tambahan yang tidak terjadi tanpa stimulus itu mestinya. Jadi penciptaan pertumbuhan tambahan ini tidak terjadi ya kalau tanpa stimulus kan Oke. gitu. Nah, untuk itu maka ini menjadi catatan penting pemerintah di dalam mengelola stimulus fiskal terutama di kuartal kedua gitu. Oke Pak Rizal, ini menarik ditopang oleh belanja pemerintah yang ini akhirnya muncul pertanyaan lebih lanjut ke depan bagaimana dengan kekuatan fiskal ataupun APBN kita begitu ya Pak Rizal. Nah dari kacamata Perindo sendiri melihat bagaimana Pak dengan pertumbuhan ekonomi yang terjadi begitu. Apakah memang ini ya sudah sesuai dengan konsensus dari teman-teman pelaku usaha, sesuai harapan kemudian terrealisasi di lapangannya begitu Pak Jimmy. Ya. Ya, terima kasih Mas Pras. Kalau kita melihat angkanya, tentu kita patut mengapresiasi bahwa ekonomi Indonesia masih mampu tumbuh positif. Oke. Pada kuartal 2 2026, ekonomi tumbuh kira-kira 5,29% secara tahunan ya. Dan setelah pada kuartal 1 tumbuh 5,61%, sehingga secara semester 1 berada di sekitar 5,45% ya, berdasarkan data dari BPS. Dari perspektif retail, ini menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi dan konsumsi masyarakat masih memiliki fondasi yang baik. Nah, namun ya tadi angka pertumbuhan makro tentu perlu kita lihat bersama dengan kondisi real di lapangan. Di sektor retail kami melihat konsumen semakin selektif dalam berbelanja dan semakin mempertimbangkan prioritas serta mereka mencari-cari value for money. Jadi kami melihat stimulus pemerintah sebagai salah satu instrumen untuk menjaga momentum, tetapi tidak kalah penting adalah bagaimana kebijakan tersebut dapat memperkuat daya beli dan aktivitas ekonomi secara berkelanjutan. Itu dia bagaimana menjaga daya beli yang perlu diperhatikan lebih lanjut dan berkelanjutan seperti apa begitu. Apakah bisa bertahan sampai dengan tahun 2026 ini, nanti kita akan bahas lebih lanjut di segmen berikutnya. Kita akan jeda sebentar Pak Jimmy dan juga Pak Rizal. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review pemirsa. Dan berikut ini kembali kami akan sampaikan sejumlah data. Kita akan cermati bersama stimulus apa saja sih yang telah disiapkan pemerintah untuk bisa mendorong lagi laju pertumbuhan ekonomi di semester kedua. Sehingga masih terus bertahan di atas 5%. Ini dia, ada bantuan pangan ya berupa 10 kg beras, ada 33,24 juta penerimaan manfaat yang diharapkan bisa tersalurkan begitu ya. Ada diskon transportasi, libur sekolah atau Nataru 30%, ini kereta api jarak jauh kelas ekonomi, kapal laut dan juga penyeberangan, serta ada PPNDTP untuk tiket pesawat kelas ekonomi. Kemudian ada program magang dan vokasi, ada disasar 150.000 pelajar, kemudian tidak ada kenaikan harga BBM bersubsidi sampai dengan akhir tahun 2026. Dan berikutnya apa saja? Ada PPHDTP, ini bagi pekerja berpenghasilan di bawah 10 juta rupiah per bulan. Kemudian ada peningkatan alokasi FLPP, kemudian kur perumahan dari 37,5 triliun menjadi 50 triliun rupiah. Ada juga penurunan kur mekar 8%, dari sebelumnya 18 sampai dengan 20%. Dan stimulus kendaraan listrik ini juga yang masih digodok oleh pemerintah begitu ya. Itu dia. Dan berikutnya kita akan cermati data bagaimana dengan laju pertumbuhan ekonomi kita di kuartal 1 2025 sampai dengan kuartal kedua di tahun 2026. Ini dia trennya. Ya, rata-rata memang masih bertahan di atas 5%, bahkan cenderung meningkat pada kuartal 4 2024 ke kuartal 1 di 5,61%. Kemudian memang ada penurunan di kuartal kedua 5,29 dan diharapkan kuartal 3 dan 4 ini yang lagi terus dipacu oleh pemerintah untuk bisa bertahan paling tidak menyentuh 5,4% sampai dengan akhir tahun 2026. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Rizal Taufikur Rahman, kemudian juga Bapak Jimmy Kadi. Ya, dengan beberapa informasi tadi yang sudah disampaikan, seberapa besar sih akhirnya stimulus ataupun insentif ekonomi yang sudah disiapkan oleh pemerintah pada semester kedua tahun 2026 ini bisa menjadi game changer kah Pak Rizal untuk bisa mengejar target pertumbuhan ekonomi kita di tahun ini? Saya pikir kalau lihat dari besarannya masih
terlalu kecil ya. Saya kira mungkin belum efektif gitu ya. Oke. Karena paket stimulus semester 2 yang kisaran di 26,3 triliun rupiah, lebih tepat mungkin disebut bantalan ekonomi atau shock absorber ya, bukan game changers. Karena berbeda gitu ya. Kalau game changer tentu menjadi backbone-nya gitu ya. Kalau shock absorber tentu menjadi stabilizernya untuk mendorong bantalan gitu. Nah, sehingga komposisinya kalau kita lihat katakanlah 18 triliun untuk bantuan pangan atau 6,3 triliun untuk magang dan vokasi serta 2 triliun stimulus transportasi. Kalau alasannya mungkin ada 3 hal saya kira ya. Pertama tadi saya sampaikan di awal, skalanya relatif terbatas dibandingkan ukuran PDB kita ya. PDB nasional kita itu cukup besar, kue ekonomi kita kan. Hampir di 21.000 triliun gitu. Yang kedua, hampir 2/3 paket itu pada bantuan pangan. Bantuan pangan itu memang penting, tetapi dari sisi perlindungan sosial, tetapi multiplier efeknya ya cenderung memang sangat short term ya, karena sebagian besar kan bekerja melalui konsumsi ya. Oke. Jadi bantuan kalau berhenti ya maka efek tubuhnya juga akan hilang ya. Dan pendapatan permanen rumah tangga juga tidak tercipta dengan kuat gitu. Nah, yang ketiga memang persoalan transmisi ini. Kalau kita lihat dari angka tadi, di satu sisi fiskal ini ingin ekspansif, tetapi di sisi lain katakanlah ya dari sisi keuangan BI rate di angka 5,75% ya, setelah naik dari 4,75% katakanlah pada awal tahun lalu untuk memperkuat stabilitas rupiah, maka stimulus fiskal menjadi cost of capital dunia usaha justru jauh lebih mahal. Nah, melihat 3 aspek ini, maka tentu kebijakan bekerja nampaknya akan bertubrukan gitu ya, akan mengkontraksi ya, kontraktual gitu ya. Fiskal menekan pedal gas, sementara stabilitas moneter membuat apa ya, pedal moneter belum bisa sepenuhnya dilonggarkan. Artinya apa? Stimulus 26,3 triliun rupiah ini bisa memang menjaga lantai pertumbuhan, tetapi tidak cukup ya sendirian mengubah trajektori ekonomi. Game changernya adalah harus berasal dari crowding on investment ya, yang Ya. itu di swasta gitu, bukan sekedar tambahan konsumsi pemerintah. Jadi justru menjadi challengingnya adalah bagaimana stimulus ini bisa meng-create ya daya beli, kemudian konsumsi rumah tangga melalui penyerapan tenaga kerja yang banyak gitu, melalui apa, investasi, realisasi investasi di sektor-sektor yang produktif. Mungkin itu sih. Baik, baik. Nah, dari sisi Aprindo ini melihat dengan stimulus yang sudah disampaikan ataupun sudah digelontorkan oleh pemerintah nantinya di semester kedua ini, seberapa jauh bisa berpotensi meningkatkan, kalau Anda garis bawahi tadi adalah daya beli masyarakat, kemudian apakah masih terus bisa bertahan sampai dengan akhir tahun begitu, Pak Jimmy? Iya Mas Pras, kami melihat paket stimulus sebesar 26,34 triliun sebagai langkah yang positif untuk menjaga momentum perekonomian di semester 2 ya. Pemerintah sendiri kan menyampaikan paket tersebut mencakup insentif transportasi, tadi ada program magang dan vokasi, serta bantuan pangan. Dari sisi retail, tentu kami berharap stimulus tersebut dapat meningkatkan mobilitas, konsumsi, dan aktivitas ekonomi masyarakat. Jadi bisa memberikan multiplier effect kepada sektor perdagangan. Tapi aktivitasnya tentu akan sangat tergantung pada ketepatan sasaran dan juga ketepatan penggunaannya. Jangan sampai stimulus hanya memberikan efek sesaat aja. Idealnya stimulus juga menjadi jembatan menuju penguatan ekonomi yang lebih fundamental, yang lebih dasar gitu ya. Jadi kami optimis, tetapi tetap berharap stimulus ini menjadi pemicu, bukan satu-satunya mesin pertumbuhan ekonomi. Bagaimanapun kan kita berharap konsumsi nanti mendorong, tapi dibangun atas dasar produktivitas yang meningkat, gitu Mas Ya, Pras. kira-kira stimulus apa yang efektif nih Pak Jimmy untuk bisa mendorong belanja masyarakat dari sisi retail begitu? Apakah kaitannya dengan daya beli masyarakat ini yang harus terus diungkitkah, didorong lebih jauh lagi atau bagaimana Pak? Saya rasa sih tadi contoh
dengan adanya program magang yang menyerap tenaga kerja gitu ya, Ya, ya. itu akan membantu untuk menciptakan daya beli bagi orang-orang yang diserap, yang tadinya Oke. mereka tidak punya penghasilan, kemudian akhirnya mereka punya penghasilan. Ya. Nah, kita berharap tentu stimulus-stimulus yang pada akhirnya berakhir pada penciptaan lapangan kerja ini yang kita berharap bisa dilakukan gitu. Begitu juga dengan stimulus-stimulus yang pada akhirnya membuat dunia usaha lebih kompetitif, lebih bisa membangun usahanya, Ya. mengembangkan usaha sehingga memberikan pekerjaan dan juga penghasilan bagi masyarakat umum gitu. Nah, hal-hal itu kan tentu nanti bisa memberikan atau meningkatkan daya beli masyarakat gitu ya, Mas Prasya. Ini hal-hal seperti ini yang lebih fundamental gitu. Tentu yang hal-hal yang sifatnya short term juga Ya. itu juga perlu untuk menjaga supaya daya belinya tetap bisa terjaga gitu ya, untuk Oke. membeli barang-barang. Tapi saya rasa yang fundamental itu juga tidak kalah penting untuk bisa dilakukan oleh pemerintah. Oke, tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Rizal, sepertinya dominasi juga masih ada kekuatan dari sisi belanja pemerintah begitu. Nah, bagaimana supaya bisa mendorong belanja masyarakatnya nih Pak Rizal? Kita bahas lebih jauh nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda kembali sebentar, Pak Jimmy dan juga Pak Rizal, dan pemirsa tetaplah bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review, dan pemirsa kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Rizal Taufik Rohman dari Indef, kemudian ada Bapak Jimmy Gani dari Aprindo. Nah, Pak Rizal, kalau kita bicara mengenai Anda sampaikan tadi bahwa ini belum masuk kategori game changer, tapi masih menjadi bantalan dari kondisi saat ini, begitu bantalan ekonomi. Lantas seberapa kuat sebenarnya bentuk insentif, stimulus yang akan berdampak terhadap kemampuan juga daya beli masyarakat, kemudian menjaga keseimbangan antara bisa mendorong tadi pertumbuhan ekonomi kita, di satu sisi APBN-nya juga tetap kuat begitu, Pak Rizal. Iya, kalau angka tadi ya, di 26 triliun itu ya, memang hanya mampu mungkin menjaga consumption ya, tapi belum mampu mengangkat tren konsumsi secara permanen. Oke. Katakanlah kita lihat data dari Bank Indonesia ya, rilis Agustus ya tanggal 10 katakanlah ya, indeks keyakinan konsumen di Juli itu masih optimis ya di angka 117 ya. Tetapi indeks KEE-nya ya atau ekspektasinya berada di 107,9 gitu ya. Dan angkanya indeks ekspektasi konsumennya di angka 125,7. Artinya apa? Keduanya turun dibanding dengan Juni. Masing-masing angkanya 109 ya dan 126. Ini menunjukkan apa? Konsumsi belum optimis tetapi cenderung arahnya confident ya, sedang melemah. Nah, yang justru menurut saya yang menarik adalah inflasinya justru terkendali. Katakanlah IHK-nya ya Juli ini kan di angka 2,8% year on year ya, masih berada katakanlah di selang proyeksi Bank Indonesia katakanlah ya di angka 25 plus minus 1%. Nah, apa angka ini gitu ya? Angka ini tentu tekanan terhadap konsumsi juga tidak hanya bisa dijelaskan katakanlah oleh inflasi. Jadi kalau menurut saya eh, kalau misalnya daya beli ini ingin ditopang tidak dengan stimulus ini memang tidak bisa terus-menerus ditopang oleh subsidi gitu. Jadi daya beli yang kuat itu harus berasal dari employment dan income. Ya, stimulus ini memang dapat menjaga consumption ya 3 bulan. Ya, kemudian pekerjaan produktif justru dapat menjaga konsumsi bertahun-tahun. Pilihannya adalah pemerintah akan terus menanggung consumption ini dengan stimulus seperti ini teruskah? Karena kalau seperti ini artinya apa? Pertumbuhan kita terlalu mahal ya dengan harus mengeluarkan belanja fiskal ya yang notabene justru bisa direalokasi kepada sektor-sektor yang jauh lebih produktif gitu. Ini saya kira menjadi catatan. Nah, untuk itu maka yang paling krusial adalah bagaimana stimulus ini Ya. harus didorong ya ke realisasi investasi yang menumbuhkan pasar kerja, kemudian menyerap tenaga kerja baru
ya maupun menyerap tenaga kerja yang selama ini katakanlah turun ya menjadi aspiring ya, dan itu adalah menjadi sangat urgen di saat ini. Jadi bagaimana efektivitas investasi itu mampu menyerap tenaga kerja baru ya terutama di sektor-sektor padat karya. Oke. Karena itu adalah solusi jangka panjang agar konsumsi kita itu kuat ya, tidak hanya daya beli yang sesaat. Itu sih Oke. Mas Pras. Itu dia. Jangan hanya berdampak sesaat juga tadi sempat di-mention oleh Pak Jimmy. Lantas Pak Jimmy, bagaimana Anda melihat sebenarnya momentum bicara mengenai event tahunan begitu yang biasanya selalu dimanfaatkan oleh pelaku usaha khususnya industri retail begitu di momen akhir tahun kan Nataru misalnya atau bagaimana Anda melihat strategi kesiapan dari teman-teman Aprindo sendiri begitu untuk menatap akhir tahun 2026? Iya Mas Pras, jadi memang kalau kita lihat sekarang kan sudah bulan Agustus ya, jadi Iya. tinggal 5 bulan lagi kurang menjelang akhir tahun. Nah ini momentum satu-satunya yang kita lihat adalah momentum akhir tahun, Oke. dan itu adalah festive season yang biasa digunakan oleh pelaku retail dalam rangka meraup omset gitu ya, sambil juga memberikan kesempatan untuk masyarakat berbelanja, kemudian juga mendapatkan juga mereka produk-produk yang lebih terjangkau lah karena ada promosi-promosi. Nah kalau kita sendiri tentunya siap karena memang ini momentum tahunan yang kita tunggu-tunggu menjelang akhir tahun, baik itu untuk Natal maupun juga Tahun Baru, yang mana kita manfaatkan untuk bisa memberikan promo-promo, diskon-diskon untuk masyarakat bisa berbelanja pada saat itu. Baik, rekomendasi dari Aprindo sendiri seperti apa sih Pak untuk bisa menyasar lagi daya beli kemudian kemampuan untuk dunia usaha sektor retail sendiri Pak? Saya rasa tadi Pak Rizal udah menyampaikan benar ya. Jadi memang harus ada dua sisi yang kita harus tangani. Yang pertama menjaga daya beli yang sifatnya short term, sehingga insentif untuk konsumsi itu bisa tetap berjalan sambil kita memperbaiki berbagai hal. Oke. Tetapi juga di sisi lain perlu untuk memikirkan jangka panjang gitu, insentif yang sifatnya bisa meningkatkan produktivitas, memberikan lapangan atau membuka lapangan kerja sehingga masyarakat bisa berpenghasilan, untuk UMKM juga ditingkatkan, sehingga ini kan banyak nanti kita sudah lihat ya, gelombang PHK kan sudah ada indikasinya ya, dan itu akan menempatkan orang-orang yang tadinya memiliki penghasilan tetap, mereka mau nggak mau harus masuk ke sektor informal, UMKM misalnya. Nah ini perlu ada peningkatan kapasitas, kemudian juga tangan agar UMKM ini bukan hanya bisa bertahan, tapi mereka bisa meningkatkan diri dalam rangka menghasilkan pendapatan yang lebih baik dan meningkatkan produktiviti mereka, Oke. sambil juga competitiveness-nya juga bisa lebih baik, kira-kira gitu Mas Pras. Baik, baik Pak Jimmy. Nah Pak Rizal, bagaimana proyeksi Anda terkait dengan target pertumbuhan ekonomi dengan salah satu jurus andalan kita adalah memang masih di stimulus ekonomi nih Pak Rizal? Ya, menurut saya sih target 5,4 ya. Memang masih oke ya, secara aritmatika ya Mas Pras Oke. ya. Tetapi memang demanding terhadap ekonomi akhirnya. Katakanlah semester 1 ini kan tumbuh di 5,45% ya. Dan secara kasar pertumbuhan semester 2 perlu ya dipertahankan di kisaran angka 5,3 sampai 5,4% ya, agar target tahunan tetap berada di jangkauan 5,4% itu ya, seperti di target di dalam APBN. Tetapi tantangannya, nah ini terlihat tentu dari arah beberapa indikator makronya. Pertama, pertumbuhan turun nih dari Q1 ya 5,61%, ke Q2 5,29%, konsumsi rumah tangga juga melambat ya, bahkan IKK Juli juga turun menjadi 119,8 atau 117 gitu. Ya. Apalagi misalnya katakanlah dari sisi modal gitu, PMTB Q2 ini tumbuh di 6,87%. Ya, kredit investasi Juni juga tumbuh di angka 24,9%.
Bahkan inflasi juga cukup baik ya 2,8% dan pertumbuhan kredit secara keseluruhan masih 2 digit. Jadi ya karena persoalan semester 2 ini adalah bagaimana mengubah momentum investasi tersebut menjadi kapasitas produksi dan lapangan kerja itu kuncinya. Oke, Nah, menurut saya pemerintah memang perlu strategi yang lebih agresif, tepat, kemudian juga tidak identik dengan memperbesar defisit. Jadi baik. agresif ini maknanya adalah bagaimana memperbaiki policy mix-nya nih. Oke, Bahkan kan Gubernur BI sudah diganti nih, katakanlah gitu ya. Fiskal lebih produktif, kredit masuk sektor real, hambatan investasinya dikurangi ya. Atau juga kemudian industri padat karya diperkuat, ekspor diperluas ya, dan daya beli baik. ditahan secara targeted. Kalau misalnya ingin kita gunakan paket stimulus di semester 2 ini di 26,3 triliun rupiah ini plus Baik. diskon plus bansos, ekonomi mungkin masih tumbuh di angka 5,4%, tetapi untuk mendorong ekonomi bergerak secara konsisten, ya menuju katakanlah ya tahun depan ingin 6%, 7% berikutnya, maka paket ini jelas tidak cukup model-model seperti ini gitu ya. Oke. Tetapi tentu dibutuhkan adalah bagaimana kita merubah engine growth dari consumption led menuju investment productivity, employee lead growth itu sih Mas Pras. Oke, Bagaimana investment baik. grade dan juga growth ini yang mempercepat Ya, dari engine growth ekonomi itu dia. Indonesia itu sih. Itu dia, perlu ada langkah yang cukup agresif begitu yang harus dilakukan oleh pemerintah ya, inovasi baru untuk bisa mencari mesin-mesin pertumbuhan ekonomi baru kita begitu, tidak tergantung lagi kepada stimulus-stimulus ataupun insentif yang diberikan karena ini kaitannya erat juga dengan nanti akhir-akhirnya kemampuan dari APBN ataupun fiskal kita sendiri. Baik, kemudian Pak Rizal dan Pak Jimmy terima kasih banyak atas informasi, update dan juga insight yang sudah diberikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, sampai berjumpa kembali Pak Jimmy, Pak Rizal. Terima kasih. Sama-sama Mas Pras. Terima Izin kasih. Lip. Ya, pemirsa, Bank Indonesia melaporkan cadangan devisa di akhir Juli 2026 relatif stabil di angka 145,3 miliar dolar Amerika Serikat dan posisi tersebut setara dengan pembiayaan 5,5 bulan impor. Bank Indonesia melaporkan cadangan devisa Indonesia pada akhir Juli 2026 sebesar 145,3 miliar dolar Amerika. Angka ini turun tipis dibandingkan dengan posisi akhir Juni 2026 yang sebesar 145,6 miliar dolar Amerika. Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Denny Prakoso dalam keterangannya pekan lalu menyebut perkembangan posisi cadangan devisa Juli 2026 tersebut dipengaruhi terutama oleh penerimaan pajak dan jasa serta penerbitan global bond pemerintah. Stabilitas cadangan devisa juga terjadi di tengah pembayaran utang luar negeri pemerintah dan kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah Bank Indonesia sebagai respons terhadap ketidakpastian pasar keuangan global yang kembali meningkat. Posisi cadangan devisa pada akhir Juli 2026 setara dengan pembiayaan 5,5 bulan impor atau 5,3 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor. Ramdan memprediksi ketahanan sektor eksternal ke depan diperkirakan tetap baik yang didukung oleh posisi cadangan devisa yang memadai serta aliran masuk modal asing atau capital inflows. Hal itu sejalan dengan persepsi positif investor terhadap prospek perekonomian nasional dan imbal hasil investasi yang tetap menarik. BI juga menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sinergi bersama pemerintah guna menjaga stabilitas perekonomian dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, cadangan devisa stabil, ketahanan ekonomi Indonesia terjaga, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Hendra Sinadia, Ketua Komite Pertambangan Minerba Asosiasi Pengusaha Indonesia Apindo, kemudian di Bulana Sulistioningsi, Ekonom Universitas Indonesia. Langsung saja kita sapa ini. Ya, halo Pak Hendra, apa kabar? Alhamdulillah kabar baik, terima kasih Mas Pras. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Bulana, apa kabar Bu? Baik, alhamdulillah. Baik, terima kasih, salam sehat. Dan tadi sudah disampaikan cadangan devisa kita ini ya meskipun turun tipis begitu tapi relatif stabil. Dan apa yang bisa kita lihat begitu Anda melihat ketahanan posisi CADEV saat ini dalam meredam gejolak eksternal dan juga bisa menjagakah perekonomian domestik, Bulana? Ya, Mas Pras. Jadi kalau kita bicara cadangan devisa itu sebetulnya satu indikator yang cukup
efektif ya untuk kita melihat persepsi dari masyarakat ataupun investor lah khususnya bahwa dalam hal ini Bank Indonesia punya kekuatan dalam menjaga katakanlah rupiah. Dan memang lebih banyak dikaitkan seperti itu. Dan kita melihat bahwa di bulan Juli tadi diinformasikan 145,3 turun tipis dibandingkan bulan Juni yang sebelumnya 145,6. Walaupun dari sisi posisi ini sebetulnya udah turun lumayan ya, sekitar 10 miliar dari mulai posisi tertingginya di bulan Desember 157 miliar US dollar. Jadi tapi tetap tadi secara indikator dia masih cukup kuat untuk menopang impor dan juga pembayaran utang sekitar 55 bulan. Ya, ini sudah di atas standar internasional dan ini suatu sebenarnya berita positif untuk bisa melihat bahwa rupiah ini cukup kuat lah cangkangnya gitu ya. Kalau ada apa-apa dengan rupiah itu Bank Indonesia masih cukup punya amunisi untuk bisa masuk ke pasar. Itu satu indikator yang memang positif yang selalu kita perhatikan dalam memperhatikan rupiah. Karena kalau dia turun terus ya tentu kita juga agak khawatir ini ada apa nih nanti dengan rupiah, bisa nggak BI menghandle rupiah itu dengan cukup baik nggak? Karena kan BI harus melakukan jual dan kemudian membeli ya. Nah ini yang BI harus jual dolarnya ketika rupiah melemah supaya dolarnya ini menjadi melemah turun sedikit. Sementara rupiahnya bisa menguat. Nah ini memang diperlukan. Nah satu hal tadi memang juga disampaikan bahwa kekuatan dari CADEV kita ini diantaranya kan ada penerbitan bond. Nah juga ada penerbitan SRBI, Mas Pras. Itu juga membantu menguatkan cadangan devisa. Karena memang SRBI itu tujuannya adalah untuk mendapatkan dana asing. Jadi asing-asing yang keluar, investor asing yang keluar dari pasar modal, khususnya dari pasar saham yang kita masih lihat, masih terus ada net sell beberapa waktu yang lalu ya, baru Agustus kemudian ada net buy. Itu mereka sebetulnya belum betul-betul keluar. Bisa jadi mereka bertahan masih di sini dan mereka belikan SRBI karena SRBI sifatnya jangka pendek dan itu menjadi instrumen yang menarik buat mereka untuk bisa masuk ke SRBI. Di sisi yang lain dari investor luar negeri, sementara sebelum melihat bahwa ada tanda-tanda yang kuat di pasar modal kita atau di pasar obligasi, mereka beli juga SRBI melalui bank ya. Tentunya kan hanya boleh bank ini Mas yang boleh beli SRBI itu. Nah, itu bisa memperkuat tadi tambahan dari cadangan devisa kita, walaupun di saat yang sama ada ekspor yang relatif melambat nih. Nanti Pak Hendra bisa menyampaikan bagaimana ini dampak dari ekspor non migas khususnya yang berbasis pertambangan itu menopang dari sisi ekspor. Nah, tentu saja pendapatan dari ekspor ini sangat diharapkan menjadi pendapatan yang produktif, Mas Pras. Bukan lebih karena utang ya. Utang kan memang digunakan juga untuk membayar utang kembali, untuk utang-utang yang jatuh tempo. Tetapi pendapatan dari devisa yang produktif, yang sehat, mestinya berasal dari Pak Hendra nih. Dari sisi ekspor, khususnya kekuatan kita adalah kekuatan masih di pertambangan ya, di sumber daya alam lah, baik itu tambang maupun sawit. Demikian Mas Pras. Boleh langsung nih kita coba elaborasikan ke Pak Hendra nih. Sejauh mana akhirnya Pak Hendra kontribusi sektor mineral, batubara dalam menopang tadi stabilitas cadangan devisa kita, kemudian tadi menjadi salah satu kan kontributor terhadap ekspor kita juga begitu, Pak Hendra. Ya, sependapat dengan Bu Lana, jadi ini indikator yang positif ya, dan ini juga menunjukkan bahwa kinerja ekspor komoditas unggulan kita, khususnya dari sektor pertambangan, mineral dan batu bara ini relatif masih baik ya. Meskipun memang di awal tahun, di beberapa bulan terakhir memang banyak isu yang berkembang mengenai potensi dampak dari pembatasan kuota ekspor. Namun kalau kita lihat kinerja ekspor di semester pertama, baik mineral dan batu bara ini relatif baik dan ini ditopang oleh memang secara benar kata Bu Lana, tapi average selling price atau harga jualnya ini rata-rata lebih bagus ya, lebih baik. Khususnya di nikel volumenya berkurang tapi
harganya meningkat ya, efek dari juga pembatasan kuota, sehingga kita lihat di nikel hampir mencapai 7 miliar dolar di semester 1. Kemudian di batu bara itu hampir mencapai antara 13 sampai 14 miliar dolar, meskipun volumenya sedikit turun, tapi kalau kita lihat year on year harganya itu di tahun ini lebih bagus. Jadi lebih banyak ditopang oleh kenaikan harga komoditas, sementara volumenya memang relatif turun. Namun memang akan menarik kalau kita melihat nanti di kuartal berikutnya, karena efek dari pembatasan atau pemangkasan kuota yang diterapkan oleh pemerintah dalam persetujuan RKB 2026 ini memang baru akan terlihat dampaknya di bulan-bulan Juli, Agustus. Tapi again, ini akan tergantung juga bagaimana proses evaluasi atau revisi RKB, di mana pemerintah itu sudah mengumumkan relaksasi untuk komoditas batu bara. Tapi memang tidak akan secepat ya kalau produksinya dipotong dalam RKB sebelumnya, namun dalam revisi jika perusahaan ingin meningkatkan itu tidak serta-merta langsung akan kembali ke volume semula. Jadi kemungkinannya akan terasa nanti di kuartal awal kuartal ketiga, tapi secara keseluruhan nantinya kita lihat di semester 2-nya mungkin akan hampir sama mungkin dengan semester 1. Jadi poinnya adalah rata harganya lebih bagus. Itu dia. Kan kita tahu memang ada RKAB yang memang ada pembatasan kuota produksi begitu di sana. Apakah ini akhirnya ikut mendongkrak juga sebenarnya harga komoditas di pasar internasional yang akan memberikan nilai positif juga nih untuk produk-produk ekspor komoditas minerba kita begitu Pak Hendra? Ya, kalau komoditas nikel itu jelas sekali karena Indonesia adalah eksportir terbesar ya, produsen nikel terbesar, dan langsung itu dampaknya memang mengerek harga ya komoditas ya. Nah, kalau di batu bara memang ada efeknya juga, tapi lebih signifikan karena efek geopolitik ya, apalagi dengan naiknya harga migas itu biasanya kalau tingkat ketidakpastian dalam geopolitik dunia, harga minyak naik, emas juga naik, biasanya juga batu bara naik. Jadi efeknya untuk nikel sangat terasa, kalau batu bara ada efeknya tapi tidak terlalu besar ya. Tapi poinnya adalah kebijakan tersebut memang khususnya di nikel itu membuat kondisi oversupply itu menjadi lebih berkurang sehingga harga menguat. Di batu bara oversupply juga, tapi efeknya terhadap pembentukan harga global itu tidak sesignifikan di nikel. Oke, itu dia kondisi real di lapangan begitu ya, dengan beragam kebijakan dampaknya terhadap harga komoditasnya di pasar internasional. Lantas sejauh mana sih efektivitas dari kebijakan penempatan devisa hasil ekspor di dalam negeri untuk menyokong juga pasokan falas nasional? Kita bahas lebih jauh nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda sebentar, Bu Lana dan juga Pak Hendra, dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi. Ya, Anda masih menyaksikan Market Review pemirsa, dan berikut ini kembali kami sampaikan sejumlah data. Kita akan cermati bersama seperti apa tren dari pergerakan posisi cadangan devisa kita begitu dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025 seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Ini dia rentangnya dari 144,91 miliar dolar, kemudian sempat turun di tahun 2022 dan cenderung naik terus sampai dengan tahun 2025 menjadi 156,5 miliar dolar Amerika Serikat. Ini dia untuk CADEV kita. Dan berikutnya, bagaimana dengan cadangan devisa untuk periode bulanannya dari Januari sampai dengan Juli 2026 ini fluktuasinya cenderung turun. Dari Januari sempat di 154,6 miliar dolar Amerika, turun terus Februari, Maret, April sampai dengan Mei di 144,9 miliar dolar Amerika Serikat seperti yang bisa Anda saksikan. Kemudian sempat naik lagi di bulan Juni menjadi 145,6 miliar dolar dan turun tipis lagi di bulan Juli 145,3 miliar dolar Amerika Serikat. Itu dia yang kita akan bahas, bagaimana upaya-upaya yang perlu dilakukan untuk bisa menjaga CADEV kita ini bisa menyokong juga nih dari sisi ketahanan ekonomi nasional. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Ibu Lana Sulistianingsih dan juga narasumber kita berikutnya, dan selanjutnya langsung kita bahas nih. Nah, Pak Hendra Sinadia tadi sempat disampaikan kalau dengan ekspor kemudian ada RKAB juga di sana yang memang menjadi salah satu tantangan. Nah, lantas sejauh mana kalau bicara devisa hasil ekspor nih, Pak Hendra, silakan. Nah, ini juga kalau kita melihat kebijakan pemerintah, ini ada perubahan yang ketiga ya di PP nomor 1 2026 yang awalnya di 2023, yang mana ada perubahan kebijakan penempatan.
Nah, ini kami melihat tentu saja negara punya kepentingan untuk mempercayakan visa, tapi di sisi lain eksportir juga membutuhkan dana untuk diputar untuk sebagai modal usaha. Nah, kalau kita lihat memang hasil ekspor proceed itu digunakan hampir semuanya untuk membayar utang-utang, kemudian juga kegiatan operasional. Jadi nyaris dengan beban biaya yang semakin tinggi, itu dari sisi pengusaha itu marginnya sangat slim ya, makin tipis ya. Oke. Kita melihat. Memang kalau berbeda waktu kebijakan ini disusun di 2022, kalau nggak salah ya, DHE ini disusun itu harga komoditas lagi sangat tinggi. Nah, pada saat PP-nya diterapkan ya, ini kita melihat case batu bara harganya udah jatuh ya. Udah tadinya di atas 300, $400, kemudian waktu diterapkan harganya udah di atas 100. Jadi memang missing opportunity dari sisi pemerintah. Nah, di saat sekarang ini beban biayanya makin meningkat dengan perubahan-perubahan kebijakan, regulasi, ada royalti, ada beban usaha, misalnya penggunaan B40, B50, kemudian perpajakan yang lain tentu saja, ini membuat marginnya makin slim. Sehingga dengan adanya kewajiban penempatan DHE ini akan menyulitkan perusahaan dalam menggunakan arus kas untuk investasi dan juga kegiatan operasional. Nah, ini yang kami melihat, memang bagi beberapa perusahaan, terutama eksportir besar yang marginnya masih cukup, economic scale-nya masih besar, ini belum terlalu menjadi problem, meskipun memang beban biaya bunganya kalau kita lihat hampir semua pengusaha itu terdampak. Tapi tentu saja kita lihat di sektor pertambangan sendiri itu banyak sekali ribuan perusahaan yang justru skalanya menengah ke bawah. Nah, ini yang dampaknya kita lihat sangat terasa karena mereka sangat kesulitan untuk menggunakan dana hasil ekspornya, karena untuk menggunakan dana hasil ekspor yang ditahan tersebut itu harus ada beban biaya bunga. Sementara tadi kita disebutkan RKB-nya dipotong secara signifikan, sementara juga biaya operasionalnya terus meningkat, termasuk kenaikan beban biaya bahan bakar. Nah, ini yang kami melihat dari sisi pelaku usaha mengenai kebijakan DHSDA. Bagi investor juga ini menjadi perhatian ya, karena kalau kita melihat investasi kita, undang-undang penanaman modal kita sebenarnya cukup progresif ya. Jadi kita bisa merepatriasi dana hasil dari pengusahaan di Indonesia. Namun dengan adanya pembatasan ini tentu akan membuat investor juga melihat faktor ketidakpastian regulasi ini juga tinggi, apalagi yang saya sebutkan tadi PP-nya ini udah dirubah sampai ketiga kali. Oke, itu dia. Nah, lantas Bulana, sejauh mana efektivitas kebijakan dari penempatan hasil ekspor tadi begitu untuk bisa menyokong tadi pasokan falas, kemudian bagaimana menjaga cadef kita juga. Menurut Anda ini perlu ada satu inovasi baru kah atau bagaimana, Bulana? Iya, Mas Pras. Memang kebijakan ini sudah 3 kali ya, Pak Hendra ya. Saya malah notisnya hanya 2 kali, ternyata sudah 3 kali perubahannya. Nah, ini kan artinya pemerintah atau dalam hal ini BI ya, terus menerus mencoba mencari inovasi ini. Gimana ya caranya supaya devisa yang di dalam data ekspor itu begitu besar, berasal dari mineral atau tambang, tapi prakteknya kok nggak besar gitu ketika masuk. Jadi saya pikir tadi yang disampaikan oleh Pak Hendra terkait dengan bahwa ada biaya operasional yang cukup tinggi. Nah, seperti ini mestinya sih pemerintah sudah ada komunikasi ya sebelum melakukan, atau dalam hal ini Bank Indonesia sudah melakukan komunikasi dengan pelaku industri yang ada di sektor ini. Sebetulnya penempatan HI ini bagaimana ya yang bisa efektif sehingga dua-duanya itu win-win ya. Tadi kan disampaikan oleh Pak Hendra, nampaknya dari sisi pengusaha melihat kebijakan HI ini mengikis margin keuntungan gitu ya dari atau meningkatkanlah biaya operasional dari perusahaan-perusahaan di sektor pertambangan ini. Ya, kalau kita lihat dari upaya pemerintah terkait dengan DHI ini juga ada insentif sebetulnya, Mas Pras. Ada PPh yang 0% loh kalau ditempatkan dengan durasi tertentu. Ini yang saya baca juga ya, karena saya nggak terlalu hafal isinya, dan ini kan tentunya juga menarik ya, tapi apakah ini efektif? Sebetulnya kalau dari insentif pajak dengan PPh 0% mestinya sangat menarik ya. Tapi nggak tahu Bapak, mungkin Pak Hendra sebagai pelaku usaha melihat apakah ini cukup efektif atau tidak. Nah, memang penempatan durasinya itu
relatif lebih panjang dibandingkan sebelumnya, sehingga harus bisa menjadi 12 bulan, bisa juga yang menjadi 3 bulan ya, yang di Bank Himbara. Nah, apakah dalam waktu yang segitu lama itu perusahaan cukup untuk bisa mengelola perusahaannya? Artinya kalau dia disimpan di bank selama kurun waktu itu kan berarti harus punya cadangan nih perusahaan untuk melakukan kegiatan atau operasionalnya. Nah, ini yang tadi yang disinggung oleh Pak Hendra terkait bahwa ini berat sebetulnya ya bagi pelaku usaha, dan juga harus ada di Himbara. Ya, ini sih mungkin hanya ya boleh aja lah penempatan di mana aja, tapi mungkin dari sisi pencatatan, monitoring itu jauh lebih baik kalau misalnya ditempatkan di Bank Himbara. Tapi tentunya misalkan eksportir ini ada transaksi dengan pihak luar, dan pihak luar itu punya bank yang bukan Bank Himbara. Nah, ini kan jadi harus pindah bank ya. Ya. Misalkan dari Pak Hendra mau menjual batu baranya ke importir Cina, importir Cina punyanya di bank China Bank di sana, kemudian yang gampang kan kemudian kalau ada dia pindah buku aja lah dari importir ke eksportir ke Pak Hendra dalam satu bank, tetapi ini harus ke Bank Himbara, berarti kan ada mentransfer dari Pak Hendra ke Bank Himbara. Nah, sementara mungkin Pak Hendra punya agreement back to back dengan Bank of China. Nah, ini yang barangkali menjadi sulit Mas Pras, karena tadi penerimanya harus ditempatkan di Bank Himbara, sementara Pak Hendra dalam hal ini sebagai industri mempunyai back to back dengan perjanjian dengan bank yang non Himbara. Nah, biasanya kan ada escrow sehingga ada pendapatan ekspor kemudian langsung diambil oleh si bank untuk kegiatan back to back-nya tadi. Escrow-nya ada di bank non Himbara. Ini juga salah satu barangkali agak sedikit ya keribetan, walaupun ya tetap saja memang ada tujuan positifnya dari sisi pemerintah. Namun yang tadi saya sampaikan Mas, memang penempatan sekian lama, 12 bulan katakan maksimal, kemudian ada 3 bulan, ini juga mempengaruhi cash flow perusahaan terutama dalam hal operasional. Ya, duduk bareng saya pikir bisa mencari solusi sih ya. Saya nggak tahu Pak Hendra berapa kali diajak duduk bareng. Nah, Pak Hendra, terakhir nih, bagaimana harapan dari teman-teman pelaku usaha Apindo pertambangan begitu khususnya untuk bagaimana memberikan tetap kontribusinya yang cukup besar terhadap penerimaan negara, meningkatkan cadangan devisa, tapi tadi seperti yang Bu Lana sampaikan ada win-win solutionnya begitu nih, Pak Hendra. Iya, saya kira tadi ya disampaikan Bu Lana ya tepat sekali. Dan mengenai konsultasi atau duduk bareng ini memang sudah dilakukan oleh pemerintah ya, dalam hal ini Kemenko Perekonomian yang mengkoordinasikan ya pertemuan dengan beberapa KL termasuk dengan Bank Indonesia sejak PP yang pertama dikeluarkan di 2023. Jadi ada beberapa pertemuan, namun memang kita lihat ada 2 atau 3 perubahan ya. Jadi 30% penempatan, kemudian 12 bulan, kemudian dalam 12 bulan itu bisa dikonversi semuanya, namun di peraturan yang terbaru itu tidak bisa di 50%-nya hanya yang bisa konversi. Sebenarnya jalan tengahnya waktu itu konversinya asal bisa dikonversi, itu udah bisa diterima oleh pelaku usaha, namun di PP yang nomor 1 2026 ini dikunci lagi konversinya hanya maksimal 50%. Nah, itu yang menjadi kendala Bu Lana ya. Memang mungkin ada juga ya, tadi saya sampaikan ada ribuan pelaku usaha, mungkin tidak semuanya bertanggung jawab, ada juga yang kurang comply gitu ya. Nah, ini mungkin yang pengawasannya diperketat. Dan kalau kita lihat kebijakan ini Mas Pras, ini sudah positif juga ya, pemerintah udah ada beberapa relaksasi ya. Kalau kita lihat yang diumumkan oleh pemerintah, beberapa negara itu telah penempatan DAI untuk ekspor dengan beberapa negara ya, salah satunya dengan United States, kemudian juga Kanada, atau juga ada kerjasama dengan pemerintah dengan CEPA gitu, itu sudah diberikan relaksasi lah. Dan ini tentu hal yang positif ya menurut kami ya. Baik. Namun tentu saja kalau kita berbicara mengenai eksportir itu banyak sekali ya, bukan hanya di 4 negara tersebut, tapi juga dengan beberapa negara lain, termasuk misalnya Tiongkok untuk komoditas mineral. Nah, ini yang kita lihat, jadi relaksasi sudah diberikan oleh pemerintah ya. Ada beberapa relaksasi, namun tadi yang saya sampaikan bahwa beban biayanya ini semakin tinggi yang mengurus margin usaha.
Itu dia tantangan dari biaya operasional, kemudian bagaimana sebenarnya relaksasi untuk eksportasi ke luar negeri sebenarnya sudah ada, tinggal pemanfaatannya lagi, optimalisasi dari kebijakan-kebijakan yang bisa mendorong lagi begitu sektor usaha kita dalam mendorong lagi ekspor, kemudian bisa mendorong penerimaan negara dan menguatkan lagi cadangan devisa kita ke depannya. Bulana, Pak Hendra, terima kasih banyak atas informasi, update dan juga insight yang sudah diberikan. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, sampai berjumpa kembali. Bulana, Pak Hendra, terima kasih. Terima kasih Pak Hendra, Terima Mas kasih, Pras. Bulana. Ya. Ya pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review dan ikuti terus beragam informasi pilihan hanya di IDX Channel, TV bisnis nomor 1 di Indonesia. Saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.